Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia bersama Bu Daning dengan materi proposal. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap ya? Yuk kita mulai. Anak, kemarin kita sudah belajar tentang proposal dari pengertiannya, kemudian ada syarat menyusun dari sebuah proposal, lalu tujuan, ada jenis, dan yang terakhir adalah struktur. Nah, hari ini kita bahas tuntas tentang struktur dari proposal. Ada apa aja sih di dalam struktur proposal dari bab 1 sampai bab 3. Sudah siap untuk belajar? Yuk kita bahas tentang struktur proposal. Untuk yang pertama dalam bab 1 yaitu pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, kemudian tujuan. Dan terakhir adalah manfaatnya. Dalam sebuah latar belakang masalah, hal apa saja yang perlu dibahas? Yaitu keadaan awal yang melatar belakangi penelitian perencanaan dalam perbaiki suatu hal yang sedang terjadi dan diteliti. Selain itu, ada kekurangan di lapangan, rencana perbaikan atau kelebihan, dan hasil akhir yang akan dicapai. Kemudian kita bahas tentang rumusan masalah. Rumusan masalah berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah yang berasal dari rumusan latar belakang masalah. Apa saja pertanyaan yang bisa digunakan? Contohnya, kata tanya apa, bagaimana, kemudian mengapa. Ini bisa digunakan. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat. Berisi tentang tujuan beserta manfaat yang akan atau ingin dicapai. Isinya disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Kemudian di bab 2 ada tentang isi atau pembahasan yang di dalamnya terdapat landasan teori, ada metode, kemudian ada objek yang diteliti, kemudian ada proses pengambilan data, kemudian ada analisis harga, dan yang terakhir adalah analisis pasar. Kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, landasan teori, di dalamnya ada berisi materi-materi konsep tentang hal yang dibahas dari poin pertanyaan pada rumusan masalah. Jadi kalian sajikan teori atau materi yang kalian ambil dari buku, internet, maupun pendapat ahli, atau bisa juga kalian ambil teori-teori dari pendapat kalian sendiri. Berikutnya adalah tentang metode. Untuk metode sendiri merupakan cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki atau sesuai dengan target. Tetapi tidak semua jenis proposal memiliki metode. Hanya untuk proposal dengan jenis penelitian saja yang menggunakan metode. Metode ini digunakan untuk pengambilan data. Bisa secara penelitian kualitatif maupun kuantitatif untuk mendapatkan data yang spesifik. Untuk selanjutnya yaitu tentang objek. Objek sendiri sama dengan metode. Tidak semua proposal memiliki objek. Hanya untuk proposal yang berbasis penelitian saja yang memiliki objek. Selanjutnya yang kita bahas adalah tentang proses. Di dalam proses membahas tentang pelaksanaan secara rinci dalam mewujudkan tujuan sesuai dengan rumusan masalah. Jadi, dalam proses ini nanti akan dibahas bagaimana kita mengumpulkan data, melakukan prosedur pelaksanaan untuk mencapai tujuan, dan rincian-rincian bahan serta pelaksanaannya secara detail. Di bagian proses terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah waktu pelaksanaan, kemudian bahan atau material yang digunakan, dan yang terakhir adalah bagaimana proses pelaksanaan itu dilakukan. Pada bagian terakhir yaitu tentang analisis harga dan juga analisis pasar. Untuk analisis harga dan analisis pasar sama dengan metode dan objek pada sebuah proposal di bagian isi atau pembahasan, yaitu digunakan hanya untuk jenis proposal yang berbasis produk atau produksi dan juga niaga.
Selain itu, maka tidak digunakan dalam isian atau pembahasan di sebuah proposal. Bagian terakhir yaitu bab 3 tentang penutup dari sebuah proposal yang berisi tentang simpulan dan juga saran. Untuk simpulan sendiri berisi tentang rangkuman yang mencakup sedikit latar belakang masalah dan inti dari rumusan masalah. Kemudian untuk saran ditujukan pada objek sasaran dan juga pihak pembaca serta pelaku peneliti selanjutnya. Baiklah anak-anak, itu tadi kita sudah membahas tentang struktur dari proposal. Untuk kalian yang belum paham dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bu Daning, silakan kalian bertanya melalui kolom komentar. Nanti insya Allah akan Bu Daning bahas lebih lanjut lagi tentang proposal dan bagian-bagian strukturnya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap disiplin patuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.